Shalom. Parhalado HKBP Sendawar Kutai Barat mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk ke acara kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita berjumpa kembali dan berkumpul pada ibadah Minggu yang ke-11 setelah Trinitatis. Hendaklah kita selalu memuliakan Tuhan Allah kita yang menciptakan langit dan bumi. Memuji Yesus anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan. Memuji Roh Kudus yang selalu menyertai perjalanan hidup kita. Dialah Tuhan yang memampukan kita untuk mengendalikan diri terhadap kemajuan teknologi di dalam dunia ini. Memuji Allah yang Tritunggal, yang telah memberikan berbagai kemajuan di dunia ini. Topik Minggu hari ini mengajak kita agar mampu mengendalikan diri terhadap teknologi. Segala sesuatu halal, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Mari kita puji Tuhan kita melalui ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal.
karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 45, kita nyanyikan ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Beginilah hukum Taurat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37B. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucapkan syukur bagi-Mu karena kami boleh berkumpul kembali di dalam bait-Mu yang kudus. Namun demikian, kami harus selalu waspada agar kami tidak terinfeksi oleh virus corona yang masih belum berakhir dari dunia ini. Akibat pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kami harus memakai kemajuan teknologi hingga ke dalam bait suci-Mu. Ya Tuhan, tuntunlah kami agar kami boleh mengendalikan diri kami masing-masing,
agar kemajuan teknologi yang kini sedang berkembang akan kami pergunakan demi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah menuntun kami agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan teknologi di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Engkau telah memanggil kami menjadi anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu, kami harus selalu menjaga kekudusan setiap harinya. Tetapi pada akhir-akhir ini, semakin banyak dari antara kami yang jatuh ke dalam dosa, yang tidak mampu menjaga kekudusan anggota tubuh Kristus, yang memakai kemajuan teknologi untuk membuat keributan, pergaduhan, juga penipuan terhadap sesama. Yang paling berbahaya juga telah banyak terjadi perselingkuhan yang mengakibatkan retaknya keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga harus menghadapi hukum adat juga siasat gereja. Ya Tuhan Allah kami, bimbinglah kami supaya kami dapat mengendalikan diri kami dalam menghadapi kemajuan zaman di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah menuntun kami agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan teknologi di dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, gereja-Mu kini ikut bersukacita atas kemajuan yang ada dalam dunia ini. Teknologi juga kami ikutkan dalam ibadah di gereja-Mu. Kami melihat ya Tuhan begitu banyak hal yang baik yang kami peroleh dari teknologi, tetapi banyak juga hal yang tidak baik dan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang boleh membawa kami ke dalam kegelapan. Tuhanlah yang membimbing kami untuk menggunakan kemajuan teknologi sesuai dengan kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah menuntun kami agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan teknologi di dunia ini. Ya Tuhan, waktunya sudah semakin dekat. Gereja-Mu HKBP akan mengadakan sinode Godang HKBP. Sebahagian dari distrik-distrik telah memulai dengan sinode distrik, dan beberapa distrik yang lain masih harus memulainya pada minggu-minggu ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu. Biarlah semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari perpecahan, agar gereja-Mu tetap bersatu untuk melakukan segala pekerjaan yang baik. Biarlah kami memakai segala kemajuan untuk mencari kedamaian di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah pandemi virus corona secepatnya berlalu dari dunia ini, agar segala rencana gereja-Mu boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah membimbing kami, agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan dunia, agar kami selalu memakai kemajuan yang ada untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah kami, janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388, kita nyanyikan ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu yang ke-11 setelah Trinitatis ini tertulis dalam kitab Kejadian 11 dimulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai bata dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncak sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282, kita nyanyikan ayat 1. Kecil
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia ini mengaku, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Maha Penyayang Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk ruas kita HKBP Sendawar untuk periode Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini yaitu Minggu yang ke-11 setelah Trinitatis, dan topik Minggu kita adalah pengajaran diri menghadapi teknologi atau pengendalian diri terhadap teknologi. Yang berikut, pemberian terhadap anak berprestasi. Gereja kita akan melaksanakan kegiatan apresiasi anak berprestasi kepada anak-anak jemaat HKBP yang mendapatkan juara 1, 2, dan 3 di tingkat sekolah SD, SMP, dan SMA atau STM sederajat. Untuk itu, dihimbau kepada jemaat yang anaknya mendapat peringkat juara 1, 2, dan 3 di sekolah agar menyerahkan fotokopi rapot atau surat keterangan kepada Parhalado melalui Sintua Lingkungan. Yang berikut, pencegahan virus COVID-19. Marilah kita tetap menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan rumah, dan mengikuti setiap protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang dianjurkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan peribadahan gereja kita masih dilakukan di rumah masing-masing sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Yang berikut, ibadah minggu di rumah. Ibadah minggu yang ke-11 setelah Trinitatis, Minggu tanggal 23 Agustus 2020, dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga. Ibadah minggu ke-12 setelah Trinitatis, Minggu tanggal 30 Agustus 2020, dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga. Yang berikut, warta keuangan. Warta keuangan gereja kita bisa kita baca di warta gereja yang sudah dibagikan dalam bentuk file melalui WA grup sektor masing-masing. Jika ada kesalahan dalam warta gereja kita, bisa disampaikan kepada panitia di setiap sektor masing-masing. Yang berikut, jemaat yang berulang tahun untuk periode tanggal 17 sampai 23 Agustus 2020. Parhalado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Agustinus Pasaribu dari sektor 3, Samuel Rikat Hasibarani dari sektor 1, Nyonya D. Borupandiangan dari sektor 1, Dewi Boru Pasaribu dari sektor 3, Dean Butar-Butar dari sektor 3, Nyonya T. Borusiahan atau Nyonya M. Manurung dari sektor 3, Yohana Kristi Borsinaga dari sektor 3, MZ Zere Sitorus dari sektor 3, Isaura Evangeline Boru Hasibuan dari sektor 1.
Tuhan Yesus memberkati mereka, demikian juga keluarga mereka masing-masing. Demikianlah warta jemaat bagi kita untuk periode Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami boleh mengucap syukur kepadamu ya Bapa, sebab kebaikan dan penyertaan-Mu Tuhan kepada kami, seluruhnya kami yang ada di ruas HKBP Sendawar. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu kepada kami ya Bapa. Hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan setiap hari Tuhan setia menjaga dan menyertai kami. Terpujilah Engkau Tuhan atas kebaikan dan penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami boleh melaksanakan Tuhan segala aktivitas pekerjaan kami masing-masing. Walaupun pada saat ini Tuhan kami masih dalam wabah COVID-19. Kami boleh merasakan begitu baiknya Engkau Tuhan. Senantiasa Tuhan menyertai kami, bahkan menjauhkan kami dari penyakit wabah COVID-19 ini ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, dan pasti apa yang Tuhan berikan kepada kami. Terutama Tuhan, buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau di minggu-minggu yang lewat, di hari yang lewat, pada tepatnya 17 Agustus di 2020 yang lewat, bangsa Indonesia terberkati dengan bertambahnya usia yang ke-75 tahun. Terima kasih Bapa buat pengasihan yang Tuhan berikan kepada kami, bangsa Indonesia. Tuhan menambahkan usia kepada bangsa dan negara kami ini. Dan sekarang genap kami merdeka pada usia yang ke-75 tahun. Oleh sebab itu Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan di hari ulang tahun kemerdekaan kami Tuhan yang ke-75. Tangan pengasihan-Mu terus senantiasa dalam menyertai bangsa Indonesia ini. Bahkan seluruh pemimpin negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu mengasihi mereka Bapa. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami Tuhan bangsa Indonesia kurang sungguh-sungguh untuk boleh mengucap syukur atas penyertaan-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan biarlah seluruh pemimpin bangsa Indonesia ini Tuhan boleh menyertai dan boleh mengasihi mereka ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat Kabupaten Kutai Barat. Tempat kami tinggal, tempat kami bekerja dan mencari nafkah. Mari Tuhan Engkau boleh mengasihi dan menyertai kami ya Bapa. Kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah Kabupaten Kutai Barat ini senantiasa terberkati oleh kasih setia-Mu ya Bapa. Di mana pada tahun ini juga Tuhan, Kabupaten Kutai Barat akan melaksanakan pemilihan kepala daerah di akhir tahun ini. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, biarlah kiranya kabupaten ini dalam hal pemilihan pilkada, Tuhan boleh memberkati seluruh masyarakat. Walaupun kami ada berbeda-beda untuk dalam pemilihan calon kepala daerah Tuhan. Biarlah Tuhan melalui perbedaan ini juga kami boleh semakin bersatu erat, menjaga perdamaian antara satu sama yang lain ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tidak lupa Tuhan kami berdoa Tuhan buat ruas-Mu HKBP Sendawar dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang baik, kami memohon kepadamu, biarlah senantiasa seluruh jemaat-Mu, ruas-Mu, boleh terus terberkati di Sendawar ini ya Bapa. Kami memohon kepadamu, biarlah kasih setia-Mu boleh mengasihi mereka ya Bapa. Tidak lupa kami berdoa Tuhan, buat setiap usaha dan pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada seluruh ruas di HKBP Sendawar ini. Mari Tuhan juga boleh memberkati dan menyertainya Tuhan. Biarlah menjadi berkat-berkat ini juga Tuhan. Kami boleh pakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, khususnya buat ruas-Mu. Apabila saat ini ada yang kurang sehat, ada yang sakit, biarlah Tuhan kasih setia-Mu dan penyembuhan yang ada pada-Mu senantiasa boleh menyertai mereka Bapa. Biarlah kiranya uluran tangan-Mu Tuhan boleh menjamah dalam boleh memberkati bahkan menyembuhkan penyakit yang diderita setiap oleh ruas-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan melalui penyembuhan yang Kau berikan kepada mereka,
mereka boleh bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, buat anak-anak yang Tuhan telah titipkan bagi setiap ruas-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, anak-anak ini juga Tuhan, boleh menjadi anak yang terberkati dalam setiap pendidikannya, dalam setiap tumbuh kembangnya, Tuhan yang boleh memberkati. Dan terima kasih juga Tuhan, apabila di hari-hari yang lewat anak-anak ini telah mendapatkan peringkat yang terbaik. Dan biarlah Tuhan, anak-anak ini semua terus menjadi anak-anak yang terberkati dan memperoleh kepintaran ya Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan buat ruas-Mu yang terberkati dalam sepanjang 1 minggu ini, melalui usia yang Kau berikan kepada mereka satu persatu. Tuhan, kami memohon kepadamu, berkat-Mu terus bertambah-tambah bagi ruas-Mu yang mendapatkan bertambahnya usia bagi mereka ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, melalui bertambahnya usia yang Tuhan berikan kepada mereka, Tuhan boleh menjadi terus memberkati mereka apapun yang mereka laksanakan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami memohon kepadamu Tuhan, Tuhan yang boleh pakai kami semua para haladomu, amang pendeta yang menjadi saluran berkat melalui firman yang hendak disampaikannya nanti. Tuhan juga boleh memberkati ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, ibadah live streaming kami pada saat ini boleh berkuasa bagi semua orang yang mendengarkannya, boleh menjadi terberkati bagi semua orang yang mengikuti ibadah ini. Walaupun kami Tuhan melaksanakan ibadah melalui ibadah online Tuhan, tapi kami percaya itu tidak akan mengurangi rasa sukacita kami dan tidak mengurangi berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, ruas-Mu yang menonton ataupun yang tidak menonton juga, Tuhan boleh memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Karena saat ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49, kita nyanyikan ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, HKBP Sendawar, yang menjadi firman ataupun khotbah ibadah minggu ke-11 setelah Trinitatis, yaitu didasarkan pada 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku,
tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat HKBP Sendawar, firman Tuhan berkata tentang sebuah pengendalian diri. Sebagai pengikut Kristus yang benar, hendaklah kita menyangkal diri kita, memikul salib, dan mengikut Kristus. Orang percaya itu harus menyangkal dirinya, memikul salib, mengikut Kristus. Ini juga ditegaskan oleh Yesus ketika dia berdialog dengan murid-muridnya. Yesus mengatakan, bagi siapa yang mau mengikut aku, harus menyangkal dirinya, memikul salib. Itu syarat ketika Yesus berdialog kepada Petrus. Apa arti menyangkal diri, Amang? Menyangkal diri, sikap manusia yang tidak tunduk pada sifat manusiawi, tetapi tunduk pada Kristus. Lebih mengutamakan Kristus daripada diri sendiri. Itulah menyangkal diri. Dalam kata lain, penguasaan diri. Di hata batak, bui mangarajai dirina. Itulah bagian menyangkal diri. Orang yang mampu menguasai dirinya berarti dia telah hidup dalam roh. Galatia 5 ayat 22, bahwa perbuatan roh yaitu dapat menguasai diri. Orang yang hidup dalam Roh Kudus ikobui nasida mengerajai dirinya. Songo dia contoh namang ngerajai diri. Adong ma sahalak
bahwa na baru lulus kuliah dungi tentu molo halak na baru tamat ba ikumanian langsung karejo. Alanido mangalamar ma tu perusahaan, mangalamar tu kantor, tunglo jasi tutudo nasida mangalului par karejoani, lamar ke sana, lamar ke sini, lamar ke situ, leleng do dapok karejo. Alai dung di ujungna di jalo malamaranna karejo manasida di sada perusahaan swasta. Sekalipun swasta tapi gaji gede gitu. Dung karejo mai mana sabulan ba gajian. Diingo imana ma songod dia maula tiki lojana mangalului karejo on. Tubuh ma di pikiran na amang inang naing refresh. Manang happy majoba nga adong be gaji. Paula loja narohana. Asa lau majiwa refreshing. Alai diingo imana mapoda ni natua-tuana siakuta didok ma rupane. Diingo imana podai. Amang saluhut nata jalo dingolut taon ikor rajumammo do ala debatado nama masu-masu hita. Mangaramoti keluarga taon. Dung karejo ho ingot Tuhani alani pasaha mahamalotemmu tu debatang. Anggosian sifat sisi manusiawi memang paula loja di rohana lau majunian refreshing. Alai dung diingot podani na tua-tua nai jala dirajumi imana bui karejo noaeng bal gajak gajina gabe didok ma anggona refreshing ido habis si songonidoi alani ikon upasahat hamalotokku tutuhani labatan na amanginang bui ditaluhon kemanusiaan itu yang ingin refresh, yang ingin happy mengutamakan berkat Tuhan. Bui doa dong contoh na asing. Mungkin saja di pengalaman kehidupan kita ada teman yang berkhianat. Manang memfitnah, gitu kan. Molo di roha, hubu sama niya nama taon. Karena sudah memfitnah kita. Alai, ala dirajumi do, bui ditaluhon. Sifat manusiawi nanaing mamusa dongan nai. Gabe di pop-pop. Berarti dia mengalahkan dirinya. Dengan mengutamakan kasih daripada Tuhan. Ima nanidokna jala contoh-contoh penguasaan diri. Bui dirajai dirina. Naing murukiado daripada umur husadari. Mamere ngamat takon muru kau tumagom ma manucipiri ngau. Contoh kan. Jadi tenaga kemarahan itu dialihkan ke hal yang positif. Itulah penguasaan diri. Daripada semar badayau doa inat takon tumagom maau tukubun. Huuge jo dang huuge teh. Wobak jo ladang ngami. Itulah penguasaan diri. Jadi dang dioloi hajol mau nih. Anggo di bahasa Batak kemanusiawian itu hajol maon. Ditaluhon. Jadi
Omma na di patorang ni si Paulus di Galatia 5 ayat 22 tentang buah-buah roh mampu menguasai diri. Molo tadi terpuk tahu na manginang, omma persoalan sada. Nanyadopan ni si Paulus maradopon halak Korintus, orang-orang Kristen di sana. Sulit menguasai diri mereka-mereka yang ada di situ. Justru sering dari mereka lebih condong pada hidup memuaskan diri. Manutul lomo ninna halak batak. Asa puas na di rohanai. Mulunung ngalo jana tua-tua mamodaya anak konna, romana tua-tua tutum malomom. Benar kan? Lomom madisi. Nah itu dia ho tutum malomom. Persoalan penguasaan diri yang tidak bisa dilakukan oleh orang Korintus, parjolo manakaning didok, ima tentang makan. Tubuh itu memang benar harus makan. Hirana so mungkin do nihilala dakya jolma mali. Tutu molo male mangan. Tetapi persoalan apakah karena tubuh kita ini butuh makan, maka kita bisa memakan semua makanan? Apakah karena tubuh butuh makan jadi kita bisa memakan semua makanan yang ada di dunia ini? Oh tidak. Apakah karena tubuh kita ini butuh makanan, kita harus makan terus? Jadi memang kesalahpahaman dosa sitongna. Kalau memang tubuhmu butuh makan, jadi boleh sudah lako. Ima pemikirannya halak Korintus. Ale Roma si Paulus. Sudi buidu walang. Ida imana. Semua halal bagiku. Tetapi tidak semua berguna. Itu dah. Bodoh sudah nyalang. Alai makrohon hai pasun belum tentu. Itu makanya si Paulus di ayat onomi semua halal. Aledang sudah marguna. Sudah dobui hualang. Aledang sudah parohon hai pasun. Jadi ada sebuah pemikiran yang baru. Dan alana tubuh kita ini secara biologis memang butuh makanan dan mungkin saya terus ikom mangan. Manang songon halak bataki nama dok sudi nama ngolu di portibion boy doi pangan. Asing ni pesawat dohot kapal selam. Jadi semua halal. Tapi apakah semua berguna untuk dimakan? Tidak. Jadi kubedetong namargunai mayalang. Unang naso marguna. Tu pamatangtang. Itu yang mau ditegaskan Paulus kepada orang-orang Korintus yang salah pemikiran tentang makan. Alanido molohya tabege songonon makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Jadi paulah-ulah dohatai nuaing pilih makan untuk hidup kah atau hidup untuk makan. Artinya kalau makan untuk hidup, dia makan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mangulo ni mana laho karejo, laho tu kantor, laho tu gereja, laho bersosial. Tetapi kalau hidup untuk makan, ngulunai holam memikiri tu siubeon nasa jokali.
Artinya semua yang dia kerjakan, mau salah, mau benar, yang penting makan. Itulah artinya hidup untuk makan. Sehingga orang Korintus ada yang begitu. Terus persoalan yang kedua yang gak bisa, Bapak Ibu, dang boy dirajai dirina tentang seks. Secara biologi memang tubuh butuh seks. Sifat manusiawi doi. Jala sesuai ilmu pengetahuan memang ido anggo jolma. Alai pemikiran nihalak Korintus karena tubuh itu butuh seks, mereka menganggap bahwa terserah dong, puas-puasin diri aja. Makanya mereka melakukan percabulan kemana-mana, melakukan tindakan asusila. Yang penting adalah puas. Tak peduli bagaimana caranya. Sehingga terjadilah percabulan di daerah Korintus. Jadi percabulan itu karena tidak bisa menguasai diri. Itu makanya itu si Paulus, apakah karena tubuh butuh seks maka kamu melakukan percabulan? Oh tidak, tak begitu. Tubuh itu milik Tuhan, maka buatlah itu sebagai alat untuk memuji Tuhan. Karena tubuh kita ini adalah tubuh Kristus. Itu makana amanginang rikodo mangarajai diri. Molo tungpe bui taula sude alaikan dang sude itu tu berguna. Nang songonido di zaman nuaingpe. Zaman sekarang kita hidup dalam serba canggih, serba teknologi. Dan harus kita ketahui perkembangan zaman teknologi canggih adalah bagian dari anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Malojol mai ikur rajumat tado ala pasu-pasu ni Tuhan tuhita. Berkembang zaman nuaing ikut teraju bedo ala pasu-pasu ni Tuhan itu hita. Tetapi kemajuan ini kadang bisa jadi salah kalau kita tidak bisa menguasai diri. Makanya pakailah kecanggihan teknologi itu, pakailah kemajuan zaman itu pada jalannya. Salah satu contoh, silet itu bagian dari kemajuan zaman. Silet anggosian hagunaanna lahu mencukur do. Cukur kumis, cukur rambut. Alai molosa disalahgunakan, silet juga bisa membunuh. Bui. Internet itu untuk mempermudah kita mencari data, menambah wawasan. Tetapi apakah semua di internet itu berguna untuk kita sekarang? Tak begitu juga. Namar gunai mapakai. Teknologi itu, ya adong madok, teknologi bisa menyelamatkanmu, tapi bisa juga membunuhmu. Taidan waing. Songod dia murah-murani jolma, gabe mago alani, dang bui dikuasai diri dengan perkembangan zaman. Sehingga dia hanyut begitu saja. Sehingga kalau kita tidak mampu menguasai diri Bapak Ibu,
kemajuan zaman, perkembangan teknologi itu bisa menumbuhkan kita, bisa juga menghancurkan. Sekarang tergantung bagaimana kita memakainya. Paulus mengatakan, kuasai diri. Sudah doboi taula. Aledang sudah berguna tong. Sudah doboi hupangan. Tetapi saya tidak mau diperhamba. Odo narikot amanginang. Dia tidak mau diatur oleh apa yang dia inginkan. Karena dia tidak mau diperhamba itu. Arong do halak nasi songoni. Gabe na di pikiran nai, na di rohanai mabani mana songon na diperhamba, diatur. Sudi tinggal hon. Na penting dapat na di rohanai. Paulus tidak mau begitu. Saya tidak mau diperhamba. Oleh karena itu, Bapak Ibu, buatlah anugerah Tuhan itu, buatlah pemberian Tuhan itu untuk memuji Tuhan. Godangdo akka pasu-pasu na dipasaha ni debatatu portibion. Salah satu adalah teknologi. Kuasai diri, rajai dirim, asa unang madabuh ita tu hadosaon. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan mauliatema dihatam na mangajarhon kami mangarajai diri. Do tarubuk kami. Aladang bui hupopopami. Rimas na di rohanami. Dang bui huwatak kami madok hata tuakka humaliak kami. Dang bui hurajai hami diri nami. Makorhon hadosaon. Songon halak Korintus nasubui nasida Tuhan mangarajai diri, mencari kepuasan sementara. Ido nama bain nasida gabe terrobung tertutup, gabe persiajaran mai tutu Tuhami Tuhan. Asabui hurajai hami diri namion. Songonido nang kecanggihan teknologi. Najojo mabaik kami marsalisi tuak kahumaliak kami. Najojo mabaik kami dangdinggan. Najojo kami menyalahgunakan kemajuan zaman itu. Alani todim mana mangula di hami Tuhan. Asa tungbui hurajai hami diri namion. Ali Tuhan mau lihatema. Di pasu-pasum ni ruas ni huriam hakabepe sandawar. Pasu-pasu ma saluhut na akka ulaon nami. Pasu-pasu keluarga nami. Pasu-pasu Tuhan akka parkarejoan nami siganupari. Pasu-pasu akka rumah tangga ni ruas ni huriam. Pasu-pasu nang akka peparan ni amanami inanami. Ruas ni huriamon ale Tuhan. Asa toktong hami mamuji ho. Marhite ngolunami. Asimaroham ale Tuhan. Ramoti nang bangso namion. Dinaung hu peringati hami Tuhan hari kemerdekaan. Ni negara namion 75 tahun. Alani lam maju matutu lam tudengganna. Bangsa doho negara namion. Nang sunguni hadameon di tonga-tonga nami saluhutna.
Ale Tuhan sahat di homa ngulu nami. Padao mahami sianak kaparmaraan terlumubi parmaraan pandemi COVID-19 sion. Dakuboto hami Tuhan adigan malum saluhut naon. Alai na porsiado hami parhitiamu doa kapamareta. Parhitiamu danga par kesehatan. Asabui nasi di Tuhan pature-turehok kami. Jalabui menyelesaikan persoalan pandemion secara cepat oleh Tuhan. Asabui nak kami hidup seperti biasanya. Tarlumubi memuji guarmu di bagas jorom. Asi maroham oleh Tuhan. Tuhami saluhutna. Urasi hamisian hadusan nami. Alani Kristus jalo matangiang namion. Amin. Kita bernyanyi mengumpulkan persembahan. Kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah Tuhan kita yang telah memberikan firman-Nya pada kita hari ini, agar kita mampu untuk mengendalikan diri dalam menghadapi teknologi. Segala sesuatu halal, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal, tetapi orang-orang percaya tidak boleh diperhamba oleh suatu apapun. Terima kasih bagimu ya Tuhan Allah kami, yang telah memberikan firman-Mu kepada kami. Kini kami akan mengendalikan diri kami masing-masing untuk menghadapi kemajuan teknologi yang sedang ada di dunia ini. Ketika negara kita dan gereja Tuhan kini sedang menghadapi tantangan berat akibat virus corona, Tuhan mengharapkan supaya kita boleh mengendalikan diri, memakai tubuh kita sendiri menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan demikian, marilah kita mengendalikan diri kita masing-masing untuk berjalan pada masa adaptasi kebiasaan baru yang diterapkan oleh pemerintah kita. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kebenaran dan Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita Jemaat HKBP Sendawar. Tuhan memberkati.